pada hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan daripada firman Tuhan yang saya pilih daripada Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ke-15. Jadi tema kita pada hari ini adalah sentiasa ingat Tuhan. Itu tema kita pada hari ini, untuk sentiasa ingat kepada Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tapi bila ia menurun ke tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Itu yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua supaya dia pilih beberapa orang untuk keluar berperang. Dan dia bersama dengan Harun dan Hur telah naik ke bukit. Dan apabila dia mengangkat tangan dia, lalu lebih kuatlah angkatan Yosua. Apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuat pula angkatan Amalek. Jadi oleh karena dia sudah menjadi letih, lalu mereka mengambil sebuah batu untuk dia duduk, dan Harun dan Hur yang telah menopang tangannya sehingga dia tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek turun-temurun, dan mereka telah menang. Itu kemenangan mereka di atas Amalek. Jadi ayat ke-14 kita boleh perhatikan di sini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Itu yang Tuhan ingin ingatkan kepada Yosua, bahwa Tuhanlah yang akan menghapuskan ingatan terhadap Amalek di bawah kolong langit ini. Di sebalik kemenangan mereka itu, Tuhanlah yang berperang bagi mereka sebenarnya. Seperti yang kita boleh lihat di mana Musa telah mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi itu yang kita perlu ingatkan kepada generasi kita yang seterusnya. Kita perlu mengingatkan mereka tentang apa yang telah Tuhan lakukan sebenarnya. Seperti juga yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa. Malahan dia memerintahkan Musa untuk menuliskannya di sebuah kitab, untuk menjadi tanda peringatan bagi mereka bahwa Tuhan yang telah berperang untuk mereka. Jadi pada hari ini kita boleh melihat di sini adalah bahwa kita harus memberitakan Injil itu kepada generasi kita yang seterusnya juga, supaya ini jangan putus. Sebab itulah berkat yang terbesar yang kita boleh miliki. Itulah beritanya bahwa Tuhan yang telah melawan, dia telah melawan maut, dia telah mati menggantikan dosa kita di atas kayu salib, dan dia telah hidup untuk menjadi kebenaran bagi kita yang percaya kepada dia. Itu juga kita harus ingatkan kepada generasi yang seterusnya. Malahan kita sudah tertulis di sini untuk kita sentiasa mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Untuk kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, banyak yang ada di dalam Alkitab. Kita harus menggali di sana. Ada banyak perbuatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita untuk menerima keselamatan itu. Jadi itulah yang kita perlu beritakan, yang perlu kita ingatkan kepada generasi seterusnya, bahwa Tuhanlah yang telah berperang untuk kita di atas kayu salib, yang telah mati mengganti dosa kita, dan dia telah hidup untuk membenarkan kita. Jadi semoga kita sentiasa harus mengingatkan Injil itu. Seperti yang Martin Luther mengatakan, bahwa kita boleh melupakan Injil itu setiap hari. Kita harus menceritakan Injil itu kepada generasi kita yang seterusnya, bahwa Tuhan yang telah berperang untuk kita. Haleluya. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita pada hari ini sampai kedatangan dia untuk kedua kalinya. Haleluya.